Salam Patunggilan, warga jemaat GKJW Pacitan yang berbahagia. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, kembali kita mengadakan kebaktian secara online. Hari ini ibadah Minggu kita dalam rangka Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh. Bapak Ibu, warga jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu semuanya, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawal ibadah kita, mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Mari kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kita hanya berasal dari Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mengawali ibadah kita terambil dari Lukas 19 ayat 6 sampai dengan 8. Lukas 19 ayat 6 dan ayat 8 yang demikian. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Orang yang menerima Tuhan Yesus dengan tulus hati akan mendapatkan kesukacitaan besar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam Lukas 19 kita bisa melihat bahwa kalau kita menerima Tuhan Yesus dengan tulus hati, kita akan mendapatkan kesukacitaan. Namun demikian kita sering jatuh di dalam pencobaan, kita sering kali meragukan Tuhan di dalam hidup kita, kita lebih sering menuruti nafsu kita, sehingga jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam penderitaan. Oleh karena itu marilah kita menghadap kepadanya di dalam doa, memohon pengampunan atas dosa kesalahan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih telah Engkau berikan kehidupan, telah Engkau izinkan hidup di dunia ciptaan-Mu ini. Namun demikian ya Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami ini, seringkali kami hanya menuruti keinginan kami. Dan kami seringkali jatuh dalam pencobaan, bahkan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami satu persatu. Engkau sucikan, Engkau tahirkan kami, sehingga kami menjadi suci seperti Engkau yang suci. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita pujikan kidung jemaat nomor 363, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayatnya 3 sampai dengan yang ke-7. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Allah sendiri yang boleh mempersiapkan kami semua, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan terlebih lagi dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saya bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam bacaan kita dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 7 dikisahkan bagaimana seorang manusia atau bagaimana manusia mempersembahkan korban. Berbagai agama dan aliran kepercayaan memakai korban sebagai sarana ungkapan syukur, hormat, pujian, dan persembahan pada yang diagungkan, kepada yang disembah, atau kepada Tuhannya. Ada beberapa korban yang kita kenal di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah korban sajian dan minuman, yaitu persembahan kepada Allah untuk memuliakan Dia. Yang kedua adalah korban bakaran, keselamatan, dan pujian, yaitu untuk memelihara persekutuan antara umat dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, korban penghapusan dosa dan penebusan salah.
korban untuk menghapuskan dosa dan menebus kesalahan. Ada juga korban persembahan khusus yang diberikan saat pentabisan imam, atau juga perpuluhan untuk pelayan atau untuk suku Lewi. Itu bisa kita baca di dalam Alkitab. Di dalam bacaan kita korban Kain ditolak, sedangkan korban Habil diterima. Kenapa? Bukan karena yang satu lebih baik, yang satu tidak baik. Bukan karena jumlahnya, bukan karena bentuknya, bukan karena jenisnya. Tetapi kuncinya ada di dalam ayat yang ke-7, yaitu ketulusan dan berbuat baiknya. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Masihkah kita memerlukan atau perlu mempersembahkan korban? Bukankah Yesus sudah berkorban sekali untuk selamanya sebagai korban penebusan dosa? Sering orang bertanya seperti itu. Bapak Ibu dan saudara kasih, justru karena itulah menurut Roma 12 ayat 1 yang penjenengan juga sudah hafal, jemaat dianjurkan untuk mengorbankan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Mengorbankan kehidupannya untuk Tuhan. Dan di dalam gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, ada suatu persembahan atau suatu korban ungkapan syukur, yaitu unduh-unduh. Itu dilakukan oleh gereja kita karena mayoritas jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan adalah petani. Dan biasanya dulu pada awalnya ketika orang mau tanam itu mengadakan syukur, mengadakan doa syukur. Dan ketika panen mengadakan juga doa syukur. Awalnya kepada sang penguasa atau sang dewi padi, Dewi Sri. Tetapi akhirnya kita mengerti bahwa Tuhanlah yang menguasai tanah, Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhanlah yang memberikan hasil. Sehingga jemaat atau warga Gereja Kristen Jawi Wetan mengerti bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Karena tidak punya apa-apa, punyanya panen, ya itulah. Sehingga ada hari raya persembahan atau hari raya unduh-unduh. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa atau zaman dulu itu, sampai sekarang masih ada jemaat yang memelihara hal itu. Di Mojowarno bahkan pemerintah daerah turut melestarikan sebagai budaya ungkapan syukur kepada Tuhan karena sudah diberkati. Dan itulah apa yang telah kita lakukan. Dan itu dinilai bukan karena jumlahnya, bukan karena hasilnya, bukan karena bentuknya atau padi atau jagung atau bukan itunya. Tapi ketulusannya, keseriusannya, kesungguhannya, berbuat baiknya kepada Tuhan. Bagi orang yang telah disentuh oleh Tuhan Yesus, bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, korban atau persembahan bukanlah merupakan beban atau suatu yang merugikan atau suatu yang menyedihkan, tetapi suatu yang menguntungkan bahkan membahagiakan. Jadi bisa bersyukur, bisa bersukacita, bisa memberikan sesuatu untuk Tuhannya, itu suatu hal yang sukacita. Orang yang tulus dan sadar diri memberikan persembahan pada Allah akan merasakan kebahagiaan seperti Sakeus di dalam bacaan kita di awal. Sakeus dengan sukacita menerima Tuhan Yesus, dan bahkan karena sukacitanya, saking syukurnya, dia akan memberikan setengah dari hartanya untuk orang lain, untuk orang-orang yang telah diperasnya, untuk orang-orang yang telah diambilnya. Itu kesukacitaan, bukan merasa
rugi, bukan merasa beban, tapi karena sukacitanya. Dia sudah menemukan yang lebih dari sekedar harta, yaitu sang sumber berkat, yaitu sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bahkan kalau ia harus kehilangan pekerjaannya atau harus kehilangan setengah dari hartanya pun, itu dianggapnya sebagai sukacita, bukan sebagai kerugian. Sebagai keuntungan dan kesukacitaan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seringkali kita harus kehilangan sesuatu karena iman kita. Mungkin kita kehilangan jabatan. Mungkin kita tidak naik pangkat karena kita orang Kristen. Mungkin kita disisihkan, dipinggirkan karena kita Kristen. Mungkin kita dikucilkan dan lain sebagainya. Mungkin kita kehilangan kesempatan karena kita orang Kristen. Itu bukanlah suatu kerugian besar. Itu bukanlah suatu hal yang menyakitkan atau menyedihkan. Memang secara manusia mungkin kita kehilangan. Tetapi percayalah bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus itu luar biasa, lebih dari segala. Pernah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya ditawari untuk menjadi kepala cabang di salah suatu perusahaan di Kalimantan sana. Tetapi saya harus kehilangan iman saya. Dan waktu itu saya tidak mau. Memang sedih gitu ya. Memang waduh, ini kesempatan. Wah, ini bisa kaya. Wah, ini bisa nikmat. Wah, ini bisa gitu. Tapi ternyata tidak. Sama seperti Sakeus yang dia rela kehilangan setengah dari hartanya. Karena dia mempercayai, dia mengimani bahwa ikut Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau saat ini kita merayakan hari raya unduh-unduh, hari raya persembahan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik, yang sulung dari yang kita punya. Dan untuk itu kita tidak merasa terbebani. Jangan sampai ketika kita mempersembahkan kita merasa rugi, waduh gitu ya. Kok kelong, waduh, kok berkurang, waduh gitu. Jangan. Berikan dengan tulus, berikan dengan sungguh, berikan dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati. Sama seperti Kain dan Habil. Bukan jumlahnya, bukan jenisnya, bukan bentuknya, tapi kesungguhan hatinya yang dinilai oleh Tuhan. Yang terbaik, yang sulung yang diberikan kepada Tuhan. Kita harus merasa beruntung dan bersukacita seperti Habil dan juga seperti Sakeus ketika kita mempersembahkan. Karena itu semua berasal dari Allah. Karena itu semua sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita berterima kasih, seperti seorang anak kecil yang ketika diberi sesuatu oleh siapapun, maka orang tuanya akan mengatakan, ayo bilang apa? Terima kasih. Seperti itu. Dan itu bukanlah suatu hal yang rugi. Karena kita sudah diberi sesuatu yang lebih besar. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, diberikan nafas hidup dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan kita menerima atau mendapatkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berarti kita dekat dengan sang sumber kehidupan. Kita berada bersama dengan sang sumber berkat. Ibaratnya orang yang hidup di dekat atau bersama dengan sumber air. Dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Dia tidak akan pernah merasakan kekeringan. Dia tidak akan pernah ketakutan akan kekurangan air. Maka seperti itu jugalah hidup kita dekat dengan Allah. Mendapatkan kelimpahan berkat-Nya di dunia ini sampai dalam kerajaan surga. Selamat memberi dan berbagi. Selamat hari raya unduh-unduh. Selamat menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami panggil untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan unduh-unduh. Sebagai dasar dari persembahan kita pada saat ini diambil dari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Begini firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Di dalam kita menghimpun persembahan ini diiringi dengan Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, perkenankanlah kami kembali menghadap kepadamu ya Bapa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru saja kami renungkan. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan baru, menjadi suluh langkah kami, menjadi semangat kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami merasakan berkat-Mu, sungguh kami merasa beruntung karena boleh memiliki Allah seperti Engkau. Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami, kiranya Engkau mampukan dan kuatkan kami untuk tidak lari dari hadapan-Mu, sehingga kami boleh menerima kesukacitaan. Bapa yang makasih, kiranya Engkau berkati gereja-Mu di seluruh dunia ini,
Terlebih berkatilah gerejamu di Indonesia ini, dan terkhusus Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Pacitan ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati orang-orang yang turut ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan tidak melupakan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan baru untuk kami tumbuh dan berkembang, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di bumi Pacitan ini. Sehingga semakin hari, semakin banyak orang memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga mengungkapkan syukur kami di dalam persembahan minggu maupun juga syukur hari raya unduh-unduh kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan sehingga dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kuduskanlah setiap tangan yang telah terulur untuk tersedianya persembahan ini, sehingga kami akan selalu bersyukur hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan kegiatan-kegiatan kami. Kami serahkan keluarga kami. Anak-anak kami yang masih belajar di rumah. Anak-anak kami yang meraih cita-citanya. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan untuk meraihnya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita karena berbagai macam cobaan. Tuhan mampukan dan kuatkan. Tuhan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini imannya mulai goyah, karena begitu besarnya gelombang dunia ini menghantam. Mereka merasakan ketakutan, mereka merasakan kecemasan sehingga iman percayanya luntur. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan berikan semangat baru untuk kembali menyadari bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit penyakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Dan juga saudara-saudara kami yang menghadapi sakit yang begitu luar biasa karena virus corona. Tuhan memberikan semangat baru. Tuhan memberikan kekuatan baru. Bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk membantu saudara-saudaranya untuk menerima kesembuhannya kembali. Tuhan berkati para dokter. Tuhan berkati medis dan paramedis, sehingga mereka bisa berjuang untuk kesembuhan dan keselamatan saudara-saudaranya. Bahkan Tuhan juga memberikan kekuatan baru bagi mereka. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati rumah kami. Tuhan berkati lingkungan kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Tuhan berkati sawah dan ladang. Tuhan berkati hewan ternak peliharaan. Tuhan berkati usaha-usaha kami. Tuhan berkati tempat kami berusaha. Tuhan berkati keseharian kami. Sehingga karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, kami akan selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami mempersembahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami untuk Tuhan. Sehingga kami beroleh kesukacitaan, meroleh kehidupan di dunia ini sampai dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami bersukacita hari lepas hari, meskipun kami hidup dengan keberadaan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama saja.
jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan baru dan keberhasilan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Sang Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada